Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama Ibu Vidya Efrianti pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat walafiat, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Siapa yang sudah belajar tadi malam? Pasti semua sudah belajar dan pasti semua sudah tahu materi apa yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Pintar semua. Kita akan bersama-sama belajar mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan saluran-saluran mobilitas sosial secara tepat. Yang kedua, siswa mampu membedakan saluran-saluran mobilitas sosial secara tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan saluran apa yang siswa lakukan agar terjadi suatu mobilitas sosial ke atas dalam kehidupannya. Kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat tinggal dan tempat ia sedang berkarya. Ibu akan mencontohkan yang pertama dari seorang guru. Bagi seorang guru yang sedang bertugas di suatu lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Dan yang kedua, Ibu akan memberi contoh dari seorang politikus. Seorang politikus di partai politik di sini dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Nah, dari contoh tersebut, kalian pasti sudah tahu. Semua orang pasti bisa melakukan mobilitas sosial. Tergantung instansi apa yang ia ikuti ataupun tergantung tentang tempat ia berkarya. Semua orang bisa melakukan mobilitas sosial. Kita masuk ke sarana saluran mobilitas sosial. Di sini ada 4 sarana dari saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama dari pendidikan, yang kedua dari organisasi politik, yang ketiga dari organisasi ekonomi, dan yang terakhir dari organisasi profesi. Kita masuk ke yang pertama, pendidikan. Pendidikan di sini merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena apa? Karena melalui suatu pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator ataupun perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan di sini memberikan kesempatan bagi seorang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik dari sebelumnya. Ibu akan mencontohkan dari seorang anak dari keluarga yang miskin mengenyam sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Setelah ia lulus, ia memiliki suatu pengetahuan berdagang dan ia menggunakan kemampuan berdagang tersebut untuk membuka suatu
usaha. Setelah ia berhasil menjadi seorang pedagang, secara otomatis status sosial yang ia miliki juga meningkat. Nah, itu contoh dari pendidikan. Kita masuk ke yang kedua, dari organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di Indonesia dari organisasi politik dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama. Siapa? Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Insinyur Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mobilitas sosial. Keberhasilan pergerakan nasional Indonesia pun dalam mengusir penjajah tidak lepas dari peran pentingnya pendidikan. Kalian ingat bagaimana organisasi pergerakan nasional pertama Budi Utomo berdiri? Yang dipelopori oleh para cendekia atau mahasiswa kedokteran Stovia. Berdirinya Budi Utomo dan berbagai organisasi politik lainnya terjadi berkat peran pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan telah mendorong mobilitas bangsa Indonesia dari kelompok yang diperintah kemudian memerintah sendiri. Apabila kalian ingin melakukan mobilitas sosial ke atas, belajarlah dengan baik dan kejarlah ilmu setinggi-tingginya. Kita masuk ke organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi, organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain adalah koperasi dan badan usaha. Apa tujuan didirikannya organisasi koperasi? Tentu untuk mensejahterakan para anggotanya. Kalian pasti tahu dan ada koperasi di sekolahan. Koperasi di sekolahan ini ditujukan dan mengutamakan untuk pelayanan terhadap para pendidik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, koperasi petani, koperasi nelayan, dan lain-lainnya. Melalui organisasi koperasi ini, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Kita masuk ke yang terakhir dari organisasi profesi. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat menjalankan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi Guru Persatuan Republik Indonesia merupakan sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami suatu peningkatan. Organisasi profesi lainnya, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Kalian juga dapat menemukan berbagai organisasi profesi di lingkungan tempat kalian berada, yaitu di Indonesia. Ya, setelah materi yang Ibu sampaikan mulai awal sampai akhir, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, apa saja saluran mobilitas sosial?
Ia sebutkan. Dan yang kedua, saluran apa yang akan siswa lakukan agar terjadi mobilitas ke atas dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Demikian materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk kalian. Mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.